Oke, jadi tadi seperti disampaikan di bagian perkalian 2 ini harus dicek ya. Apakah anak sudah menguasai pertama konsep perkalian sebagai penjumlahan yang berulang? Ini sudah dibahas di bagian pertama ya. Jadi konsep perkalian itu sebagai penjumlahan yang berulang, ini harus dikuasai atau dipahami anak dulu. Jadi tidak langsung masuk ke teknis bahwa mengalihkan itu langkahnya seperti ini. Kemudian memahami sifat, identitas, dan komutatif perkalian, sudah bisa memulai untuk menghafal perkalian 1 sampai dengan 10. Nah, eh, dalam hal konsep perkalian sebagai penjumlahan yang berulang, ini penting banget untuk dikuasai karena nanti kalau misalnya masuk ke pembagian, itu pembagian itu menghitung berapa banyak pengurang. Ya, jadi konsep kenapa perkalian berkebalikan sama pembagian itu bisa terbayang seperti itu. Dan menguasai konsep pembagian itu memudahkan anak untuk melakukan pembagian bahkan di pecahan. Ya, jadi kalau pembagian pada pecahan itu kalau ada anak-anak yang kritis kan dia pasti bertanya ya kenapa ini harus dikali balik gitu. Jadi itu ada alasannya kenapa harus dikali balik. Sebetulnya itu cara untuk menghitung, tapi bisa terlihat ya bahwa sama di pembagian pecahan juga itu adalah menghitung berapa banyak pengurangnya. Oke, ini checklistnya, jadi dicek dulu apakah anaknya sudah bisa perkalian satuan dengan satuan ya, atau sudah mulai bisa gitu, menghafal perkalian satuan dengan satuan. Nah, pada bagian ini Bunda diajak untuk belajar mengajarkan sifat perkalian yaitu sifat asosiatif dan distributif. Lalu mengajarkan perkalian bersusun ke bawah, mengenalkan dan membiasakan soal cerita kepada anak. Nah, tahap belajar perkalian mengenalkan perkalian sebagai penjumlahan yang berulang secara konkret, ini kemarin dibahas di bagian pertama ya. Mengajarkan sifat identitas, mengajarkan sifat komutatif, menghafal perkalian 1 sampai dengan 10. Nah, ini kita akan masuk di sini. Mengajarkan sifat distributif dan asosiatif pada perkalian dan perkalian bersusun ke bawah. Kenapa asosiatif ini dalam kurung dan plus gitu ya, kayak ditambahkan karena nanti di perkalian bersusun ke bawah yang paling berasa kebutuhannya itu sifat distributif. Ya, memahami konsep sifat distributif itu akan memudahkan anak bernalar akan perkalian bersusun ke bawah. Oke, kita masuk ke sifat asosiatif dulu ya. Jadi sifat asosiatif perkalian, nah ini dari SD sebetulnya sudah boleh dipelajari ya. A dikali B dalam kurung dikali C sama dengan A kali dalam kurung B kali C. Ya. 3 kali 2 dalam kurung kali 4 sama dengan 3 kali dalam kurung 2 kali 4. Penggambarannya seperti ini ya. Misalnya ada banyak kepik 3 kali 2. 2-nya ada 3. 3 kalinya 2 ya. 2-nya ada 3 alias 6. Lalu dalam 4 kotak. Berarti dikali 4. Itu sama saja dengan 2 kali 4 ya. 2 kali 4 8 dikali dengan dalam 3 kotak kali 3. Nah, belajar sifat asosiatif itu menyenangkan sebetulnya kalau kita lakukan dalam aktivitas sehari-hari atau bisa menggunakan peraga ya. Contohnya misalnya, tapi ini memang aktivitasnya memang khusus ya disengaja gitu. Atau kalau misalkan ibu yang jualan nih misalnya bungkus-bungkus makanan atau sesuatu yang masih bisa mudah dihitung anak ya, itu bisa menggunakan sifat asosiatif sambil belajar. Contohnya membantu ibu membungkus coklat ya. 3 kali 2 ada 2 buah coklat dalam 3 plastik. Di setiap tray ada 4 tray. 6 dikali 4 sama dengan 24. Ya. Kemudian ya, ibu memvariasikan bagaimana kalau sekarang 2 kali 4 dalam setiap plastik klip ada 4 butir coklat, lalu ada 2 plastik. 2 kali 4, 3 kali 2 kali 4 sama dengan 24 sama ya. Jadi anak bisa melihat bahwa ketika ya divariasikan, berubah variasinya atau berubah apa ya, variasi sih kalau di keseharian ya. Tapi kalau di operasi kan hanya berubah tanda kurungnya aja, posisi kurungnya geser ya. Itu memberikan
pada perkalian memberikan hasil yang sama selama bilangannya sama. Kalau misalnya nggak ada coklat, bisa menggunakan pom-pom ya untuk sebagai peraga. Jadi ini untuk latihan anak-anak melihat sifat asosiatif di perkalian. Nah, kalau sudah memahami polanya, sudah bisa menangkap, silakan berikan latihan soal. Jadi silakan berikan latihan soal seperti ini. 3 kali 4 kali 6. Itu sama dengan berapa ya? Kalau misalnya seperti diisi titik-titik, ya ini gampang sih. Ya. Tapi anak bisa membayangkan nggak ya 3 kali 4 dulu, 12, baru dikali 6. Lalu 4 kali 6 dulu, 24, baru dikalikan dengan 3. Seperti itu cara menghitungnya ya. Terus seperti ini, 6 dikali 2 kali 5, 6 kali 2 kali 5. Ya, jadi ini beberapa variasi soalnya. Saya pernah bilang ya, kalau misalnya sifat asosiatif ini biasanya sih erat kaitannya nanti sama tingkat lanjut ya di kelas 7 ke atas. Terutama saat belajar aljabar bersama linier ya. Pengetahuan-pengetahuan seperti sifat asosiatif, distributif itu membantu banget. Nah, khusus pada sifat distributif ini membantu sekali untuk masuk ke perkalian bersusun ke bawah. Misalkan ya kalau sifat distributif kan kayak gini ya. A kali B tambah C. A kali B ditambah A kali C. Ya, mulai dulu dengan perkalian puluhan dengan satuan. Ya, kalau di SD levelnya puluhan dengan satuan. 3 dikali 12. Nah, kenapa di sini saya kasih taunya 3 kali 12, kenapa nggak langsung 3 kali 10 tambah 2? Ini supaya anak terbiasa, kalau dia misalnya mengalihkan bilangan puluhan dengan satuan, maka dia bisa mengurai bilangan puluhan itu antara nilai puluhannya dengan satuannya. Dan itu memudahkan sekali untuk menghitung. 3 kali 12. 12 itu adalah 10 ditambah 2. Maka 10-nya dikalikan 3, 2-nya juga dikalikan 3. 3 kalinya 10 itu 30. 3 kalinya 2, 6. Lalu kita tambahkan. Hasilnya 36. Pada beberapa murid ya, kemampuan seperti ini membantu mereka untuk menghitung di kepala. Jadi nggak perlu coret-coret bersusun ke bawah. Itu memudahkan sekali. Misalnya 27 dikali 4. 4 kali 27. 20 kali 4, 7 kali 4. Seperti itu ya. Lalu ditambahkan. Jadi mereka nggak mesti selalu harus menuliskan perkalian bersusun ke bawahnya. Tapi buat anak-anak yang baru belajar, terutama baru kenal sama perkalian bersusun ke bawah, memahami sifat distributif ini membantu dia memahami nalar di balik perkalian bersusun ke bawah. Kayak gitu. Nah, ini juga sama kalau misalnya mau aktivitas bisa menggunakan pom-pom ya, tapi dikelompokkan antara puluhan dengan satuannya. Mungkin akan lebih repot ya kalau kayak gitu ya. Makanya kalau sudah dimasuk di sifat asosiatif, distributif, menggunakan perangkat, itu ya likely aja. Kalau memang anaknya mau mengerjakan, silakan gunakan perangkat. Kalau dia sudah bisa menalar dari proses belajar yang sebelumnya, di perkalian awal yang sebelumnya, maka tidak perlu juga tidak apa-apa. Seperti itu ya. Yang penting dia sudah bisa membayangkan apa yang dimaksud dengan operasi tersebut. Dan itu dibangun di pertemuan yang sebelumnya yang dibelajar di perkalian 1. Oke. Nah, perkalian bersusun ke bawah, kita masuk ketika mereka sudah menguasai, sudah memahami sifat distributif, maka bisa masuk ke perkalian bersusun ke bawah. Ya. Di perkalian bersusun ke bawah, contohnya satuan dengan puluhan. Di sini, kita bisa mudah mengajarkan mengapa 2-nya dikalikan 3, lalu 2-nya dikalikan 2, tapi posisinya ya 2 kali 3, 6. 2 kali 2, 4. Kenapa 4-nya posisinya di depan? Kenapa tidak di belakang? Karena ketika kamu kalikan 2 ini dengan 2, yang kamu kalikan bukan 2 biasa, tapi 2 puluhan. Ya kan? Dia belajar di sifat distributif ya. 2 ini dikalikan dengan 2 puluhan. Hasilnya 4, tapi 4 puluhan. Gitu. Jadi
23 dikali 2 atau 2 dikali 23, 2-nya satuan dikalikan dengan satuan, maka posisinya di posisi satuan. 2-nya dikali 2, 2 di sini adalah 20-an, maka posisinya di puluhan. Pemahaman akan posisi ini penting untuk disampaikan. Jadi jangan hanya teknis, 2 dikali 3 sini dulu nak. Ya lurus, baru belok. Tuliskan dulu 6, baru tulis yang di depannya. Ya, buat beberapa anak yang mudah menghafal how to-nya teknisnya, itu mudah bagi dia. Tapi yang ada beberapa anak, saya punya murid, gak bisa kalau menghafal hanya teknis. Dia pasti lupa. Ya, dia harus dikasih alasan dulu reasoningnya. Kenapa ini ditaruhnya di depan, kenapa nggak di belakang? Karena kalau nggak dia bisa jadi balik. Dia begini. Walaupun dia ngerasa nih ada yang salah nih kayaknya gitu ya. Tapi apa? Nah, makanya nanti matangkan dulu sifat distributif, baru masuk ke perkalian bersusun ke bawah. Perkalian bersusun ke bawah. Jadi ketika dia menempatkan hasil perkaliannya, dia sudah paham kenapa posisinya seperti itu. Kita lanjut. Nah, bagaimana dengan menyimpan? Ya, sama ini kalau sudah matang sifat distributifnya terbayang. 5 dikali 3 itu kan 15 ya. Kita menuliskan satuannya 5. Ada angka puluhannya nggak? Ada 1, 10 di sini. Maka kita simpan di bagian angka puluhan. 5 dikali 20 itu kan 100 ya, atau 10 ditambah 1, 11. 110. Tapi karena kita meletakkannya langsung di angka puluhan dan ratusan, jadi tidak perlu nolnya dituliskan. 115. Oke, jadi pada dasarnya kalau sifat distributif dikuasai, maka pada perkalian bersusun ke bawah lebih mudah memberikan alasan penempatan bilangan. Termasuk kenapa ini harus disimpan. Kenapa disimpannya ditaruhnya di atas 2, kenapa nggak di atas 3 gitu ya. Kenapa harus seperti itu. Itu semua ada alasannya. Nah, bagaimana dengan perkalian puluhan dengan puluhan? Sama ya. Selalu ingatkan lagi mengenai nilai tempat bilangan. Misalnya seperti ini. Biasanya ada si murid yang bertanya-tanya, kenapa 1 kali 3-nya nggak di sini? Gitu ya. Jadi kalau kita bisa menjelaskan nilai tempat bilangan, Kak, ini 1 puluhan loh. Puluhan dikali 3 satuan. Berarti kan ada 30 ya. Maka posisinya posisi di kolom puluhan. Ini 10 puluhan dikali puluhan. Hasilnya akan ratusan. Maka posisinya di angka ratusan. Seperti itu. Ya. Dan tenang aja, ngejelasin kayak gini tuh sebetulnya paling berapa kali coba ya. Mungkin 5-10 kali coba untuk mengingatkan lagi, lama-lama akan terbangun polanya. Ya. Tapi kalau misalkan dia lupa polanya, seperti tadi saya bilang kan ada murid yang kalau disuruh ngafalin gitu aja dia tuh lupa gitu. Sampai perkalian bersusun ke bawah dia lupa kalau hanya suruh menghafalkan begitu aja. Kalau misalkan dia lupa, one day dia melakukan ini dan dia lupa, dia masih amat mungkin mengingat kenapanya. Kenapa ini? Atau kalau dia pun salah, kita masih bisa ingatkan. Saya kayak gini. Menurut kamu benar nggak sih? 1 itu kan angka puluhan. Dikali dengan satuan kok jadi satuan hasilnya. Kayak gitu ya. Di pertanyaan gitu. Dan dia langsung menalar sendiri. Oh ya ini nggak benar. Harusnya posisinya seperti apa. Jadi kita nggak perlu langsung kasih tahu. Kamu tuh harusnya ini posisinya diletakin ke sini. Tapi cukup ditanyain. Ini benar nggak sih? Ini kan puluhan dengan satuan. Kok hasilnya satuan? Oke, sampai sini ada pertanyaan dulu. Ini ringkas ya bagian ini. Karena ini tinggal sisa dari perkalian 1 ya. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke soal cerita perkalian ya. Nah, jadi kalau di EMISA itu, kita kalau masuk ke perhitungan dasar, kita tidak mulai dari teknis. Jadi tidak mulai dari misalnya menjumlahkan langsung menjumlahkan. Mengalihkan langsung perkalian satuan-satuan atau bersusun ke bawah. Kita justru selalu mulai dari soal cerita sederhana. Ya, di luar dari bayangan orang pada umumnya, biasanya tuh
teknis dulu dikuasai, baru nanti kuasai soal cerita. Biasanya kan seperti itu. Tapi kami tidak, kami memulainya justru dari soal cerita sederhana. Tiap latihan. Agar proses berhitung itu jelas buat anak konteksnya apa. Dan mudah bagi mereka menalar solusinya. Itu yang paling penting. Jadi kita harus cek dulu kemampuan anak menangkap informasi dan problem dari soal. Kalau ada problem di sini, misalnya dia nggak bisa ngerti sama sekali, membaca kalimat soal sederhana, tapi nggak paham ini tuh apa, bisa jadi kesulitan dia adalah di kemampuan literasi, bukan di kemampuan matematis. Ya, maksudnya, bukan di kemampuan teknis berhitung, tapi di kemampuan memahami kalimat. Berarti kan PR-nya di sana. Ya, orang tua bisa aware, oh, berarti PR anak saya tuh di sini. Bukan dikasih latihan soal cerita lagi, tapi dibantu untuk bisa memahami kalimat. Ya, dari cerita anak-anak dan lainnya didampingi ya untuk proses memahami kalimat pada cerita. Nah, jadi cek dulu kemampuan anak menangkap informasi dan problem dari soal sederhana itu. Lalu cara menyelesaikannya, gunakan gambar bila anak kesulitan membayangkan konteks soal. Jadi konteks soalnya apa nih? Gitu ya. Dan dia sulit membayangkan gitu. Maka bisa menggunakan gambar apa yang cara menyelesaikan atau menghitungnya. Di tingkat yang lebih tinggi, nah anak mampu menuliskan kalimat operasi matematik. Ini justru tingkatnya tuh udah tinggi banget. Jadi jangan sedih atau merasa kayak kok anakku lama ya ngerjainnya dan dia mengurai langkahnya satu persatu gitu. Ini tuh sebetulnya kan tinggal 3 dikali 4 kali 2 aja gitu. Ya, tapi dia lama. Dia lihat dulu, oh ini tuh harus 3 kali 4. Itu ada hasilnya, baru dia kali 2. Nggak apa-apa ya. Memang ini step dia untuk memahami konteks problem dan mencari solusi. Kalau tingkat yang udah tinggi ya dia bisa langsung mengerjakan. 3 kali 4 kali 2. Udah bisa membayangkan. Tapi ini tingkatannya tinggi ya. Jadi kalau misalnya anaknya belum bisa sampai di sini, it's okay ya. Itu jangan langsung kayak gimana ya gitu. Apalagi kalau nanti soalnya udah operasi hitung campuran ya. Anaknya nggak bisa langsung misalnya dari baca soal cerita dia nggak bisa langsung suhu gitu ya misalnya. Nggak bisa langsung kok nggak bisa langsung begini ya Kak gitu loh. Seperti pembahasan di buku-buku soal kan biasanya langsung begini. Ya itu kan yang bahas ini itu orang dewasa ya. Sedangkan yang belajar anak-anak gitu. Jadi kalau misalnya dia harus langkahnya satu persatu ditambahkan dulu, lalu dia pahami lagi, baru dikalikan, it's okay. Itu adalah cara anak untuk belajar. Karena untuk bisa menuliskan kalimat operasi seperti ini tingkatannya tinggi. Ya, dan saya juga nggak encourage kalau di murid untuk langsung menuliskan kalimat operasi. Karena apa? Karena mereka sering banget miss malah. Jadi banyak tuh murid yang mungkin dilatih seperti itu ya. Baca soal. Ya udah Kak. Ini tuh cara ngerjainnya 1 tambah 2 kali 6. Salah. Ya. Biasanya kalau sudah seperti ini, saya minta hapus, pahami dulu kalimat per kalimat. Lalu kerjakan kalimat per kalimat ya. Maksudnya apa problem pertama, baru masuk problem kedua. Seperti itu. Jadi nggak usah langsung buru-buru menulis kalimat operasi matematik. Ini akan muncul, akan bisa dia lakukan ya setelah memang dia mampu ya di level dia sudah terbiasa dan sudah mampu. Kalau belum, is okay. Yang penting dia bisa menangkap informasi dan problem dari soal tersebut. Itu jauh lebih penting daripada sekedar menuliskan kalimat operasinya. Nah ini contoh misalnya soal cerita perkalian, ini ada jenjangnya ya. Ini jenjang awal. Ya, ibu membuat telur ke dalam 3 keranjang, setiap keranjang ada 6 butir telur. Ya, yang mudah membayangkan bisa langsung 3 kali 6 sama dengan 18. Tapi kita nggak encourage murid begini. Justru yang pertama kita tanyakan, ya, menurut kalian berapa ya telurnya? Ada berapa banyak semuanya?
Nggak kebayang, Kak, gambar keranjang. Gambar dulu. Ya, hitung ada berapa? 6 tambah 6. Ada lagi. Tambah 6. Sama dengan 18. Oke. Ini udah betul nih. Udah betul. Karena kan mampunya masih di sini, nggak apa-apa. Lihat, 6-nya ditambahkan sebanyak 3 kali. Itu sama dengan apa? Kemarin kita sudah belajar 3 kali 6. Jadi, nanti Ibu bantu untuk menyimpulkan. Ya, daripada anaknya ketika dia melihat begini, langsung aja, oke, ini 3 tambah 6. Ya, 3 tambah 6, 9, Kak. Kesannya hebat ya, bisa langsung menuliskan kalimat operasi matematik, tapi kan salah. Ya, lebih baik dia menggambarkan dulu, memahami, baru kemudian menuliskan totalnya. Kalau kayak gini kan dia berarti memahami konteks problem ya pada soalnya dan konteks informasinya kayak gitu. Dan oh iya, soal ceritanya nggak dikasih judul perkalian, enggak ya. Pokoknya dikasih problemnya tuh ini aja. Kamu selesaikan. Jadi dia bisa bisa jadi menjumlahkan, bisa jadi mengurangi gitu ya. Membagi, kalau dia paham konteks informasi dan problemnya, dia akan setidaknya menjumlahkan berulang walaupun dengan gambar dan lainnya. Nah, ini juga sama, ada 3 ekor induk ayam. Ini kita sudah informasikan terlebih dahulu sebelumnya ya, bahwa telur besar ini nilainya 10 dan telur kecil nilainya 1-an. Setiap induk ayam bertelur 15 butir. Ya dia gambar dulu 10 ya. Lalu kemudian ditambahkan. Nah, oh ternyata ini 3 kali 15. Lihat, ketika kamu mengalihkan, kamu mengurainya menjadi 3 kali 10. Kan ada 10 nih, 10-nya ada 3 ya. Ditambah 3 kali 5. Kayak gitu. Ini untuk belajar sifat distributif. Jadi membayangkannya dibantu dengan gambar. Ini juga sama ya, untuk melihat sifat distributif. Ya, mudah bagi anak untuk memvisualisasikannya dengan gambar. Nah, di sini ini udah lebih advance lagi sebetulnya. Langsung dikasih kalimat operasi matematiknya. Ya, jadi kalau misalnya di sebelumnya kita masih expecting kalau dia masih gambar aja terus menjumlahkan satu persatu, itu juga udah benar. Kita nanti yang bantu menyimpulkan. Nah, di sini anak sudah bisa nggak dia menjawab ya problem ini, mencari solusinya dengan menggunakan sifat distributif. Kayak gitu. Dan mungkin kalau udah di level ini, udah anaknya nggak perlu gambar lagi ya. Udah mulai kebayang. Karena kan ada 15 kantong plastik. Kalau dia gambarin 15, susah 4 nanas gitu. Malah nyusahin diri sendiri ya. Jadi soal yang tadi itu kan ada repetisi. Ya, ada repetisi sampai dia mudah membayangkan pola dan mampu menyimpulkan. Nah, kalau di sini, ini sudah masuk perkalian bersusun ke bawah. Ada 6 karung wortel, di setiap karung ada 214 buah wortel. Kebayang nggak dia cara menyelesaikannya seperti apa? Ketika kita nggak ngasih tahu ini perkalian, gitu ya. Mampu nggak dia menyelesaikan dengan perkalian bersusun ke bawah? Tentu, ya, setelah ini dia akan banyak latihan perkalian bersusun ke bawah yang berhitungnya secara teknis. Itu juga tetap penting untuk melatih fokus, melatih ketelitian, ya, dan melatih anak supaya bisa lebih tempel pola menghitungnya seperti apa. Jadi repetisi itu juga tetap penting. Nah, kalau ini sudah level lebih tinggi lagi, masih soal cerita, ya, tapi ini sudah operasi hitung. Jadi sudah menggabungkan antara perkalian dengan pengurangan. Masih dibantu gambar, ya, masih dibantu gambar. Karena di level ini masih dibantu gambar, ada 12 buah kantong apel, ada 8 buah kantong apel, ada 5 apel yang busuk. Tapi nanti kita yang melihat itu adalah bagaimana cara anak menyelesaikan problemnya, how to-nya. Kalau dia belum bisa 12 kali 8 kurang 5, ya nggak apa-apa, karena ini susah, ya. Membahasakan begini tuh susah.
dia misalnya masih menghitung, di sini misalnya 12-nya kali 7 dulu Kak, lalu ditambahkan 3, it's okay. Pokoknya kita lihat bagaimana cara dia memahami problem dan menyelesaikannya. Kayak gitu. Sambil dibantu menarik kesimpulan ini. Ini kesimpulan, ya. Oh, kesimpulannya kalau kita mau menghitungnya, ada 12 kantong kan? Setiap kantong ada 8, maka jumlah apa seluruhnya 12 kali 8, lalu dikurang 5. Oke, itu saja untuk hari ini. Sedikit ya, sedikit karena yang banyak sudah dibahas di perkalian sebelumnya. Ada pertanyaan dulu? Nggak ada nih? Nggak ada teh, tapi saya kan nggak datang minggu lalu. Ada kapan enggak ya? Insya Allah nanti diupload videonya ya. Oh ya. Ah, Oke, oke. ya, baiklah, kalau tidak ada saya izin ya. Aisyah agak-agak lagi rewel, karena lagi agak demam. Saya izin dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teh. Selamat malam warahmatullahi wabarakatuh.